Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi semua yang melihat sedikit video ini. Pada kesempatan ini, jadi kita ingin sedikit sharing mengenai kemarin pengalaman tes seleksi CPNS tahun 2023 yang lalu. Di mana tes kemarin tentunya masing-masing instansi dia ada mudah dan sulitnya sendiri-sendiri. Nah, basically, pada kesempatan kali ini kita ingin bahas lebih ke tes bidang, di mana tes bidang ini dia lebih variatif ya. Jadi antar masing-masing instansi yang di dalam masing-masing peserta itu ada kecenderungan berbeda. Tapi sebelum masuk ke bidang, tentunya kita juga tidak menutup merinci dari seleksi kompetensi dasar dulu, di mana ini merupakan tes awal dari CPNS yang terdiri dari tes intelijensi umum, ini yang mungkin terkait tes akademik, tes wawasan kebangsaan, mungkin seperti pendidikan kewarganegaraan ya ibaratnya kalau kita di sekolahan, serta juga ada tes karakteristik pribadi, di mana di tes ini kita diuji seberapa siap karakter kita menghadapi dunia kerja, seberapa bijak kita menghadapi dunia kerja dan yang lainnya. Nah, kalau tes SKD nanti mungkin teman-teman yang cari referensi bisa ke sumber yang lain, mungkin banyak yang lebih profesional atau bimbingan belajar. Karena di sana mungkin sumbernya lebih lengkap. Nah, di sini gue cuma mau sharing experience aja di mana di SKB itu pasti ada yang namanya tes wawancara. Itu pasti. Dan tes wawancara itu biasanya tepat sesudah SKD. Nah, tes wawancara sebenarnya sulit atau enggak sih? Sebenarnya kalau dibilang sulit, kurang tepat juga ya. Karena memang secara waktu pun kita cuma 15 menit. Kurang lebih atau 20 menit maksimal dalam arti sebenarnya tes wawancara itu nggak susah kalau kita udah prepare lebih awal. Kita sudah belajar lah. Kita bisa lah latihan, tuker pengalaman dulu sama teman-teman. Kalau pengalaman kita kemarin, kita nyaranin deh, mending belajar itu jangan sendiri waktu kayak tes wawancara, tapi belajar sama teman-teman yang lain. Jadi teman yang satu yang A misal jadi pewawancara kita yang selanjutnya gitu. Jadi kalau bisa ada kelompok. Nah, tes wawancara itu gimana sih? Tes wawancara itu yang pernah kita alami ya, khususnya kita pengalaman di tes yang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita pernah pengalaman ikut tes di dosen. Itu pertama kita pasti dihadapkan sama perkenalan diri. Nama, usia, asal sekolah, univ, dan pengalaman yang kita punya. Itu kita harus bisa memperkenalkan diri kita secara gamblang, secara rinci supaya bisa jelas dipahami oleh pewawancara. Pengalaman kita kemarin menghadapi dua pewawancara. Kalau aku sendiri kemarin caranya perkenalan diri misalkan gini. Baik, terima kasih Bapak Agus, Bapak Bambang. Mohon izin perkenalkan nama saya Alvan Zikria. Usia saya 24 tahun, merupakan lulusan UNIF dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2023, Magister Hukum, konsentrasi Ekonomi dan Bisnis. Pengalaman, saya pernah terlibat dalam tenaga pengajar, dalam mata kuliah penanganan perkara perdata. Saya pernah berpengalaman sebagai para legal di LKBH. Saya juga pernah berpengalaman kerja di Pusat Layanan Perpustakaan dan Literasi Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta. Contohnya seperti itu. Jadi kita dari perkenalan diri kita harus bisa memberikan cara bahasanya mungkin kekhasan kita ya. Kekhususan kita itu apa? Supaya dari pewawancara dia bisa gamblang memahami dan tahu kira-kira keunggulan personal kita itu di bidang apa. Lalu yang kedua, kita harus bisa tampil benar-benar secara rapi sesuai ketentuan. Yang cowok misalkan pakai hem putih, celana hitam harus ikut. Yang perempuan mungkin selain bawahan itu tadi tambah atasan hijab hitam bagi yang muslim itu kita harus nurut. Sekalipun tesnya via online. Yang kita alamin kemarin waktu tes di tahun 2023 CPNS di instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tesnya online. Tapi tampilan rapi itu wajib.
Itu nggak bisa diakal-akalin. Walaupun kita tatap muka dengan penguji hanya via Zoom. Lalu yang ketiga kita harus mau nggak mau datang online dan membawa kartu ujian. Sekalipun nanti di Zoom kita ada antrian, kita juga harus tetap online karena bisa jadi gini. Peserta sebelum kita atau pengujinya itu memang dia waktu wawancara yang sebelumnya memang hanya butuh waktu lebih singkat. Nah, kadang kita akhirnya dipanggil lah lebih awal atau bisa sebaliknya kita dipanggilnya lebih molor. Nah, kita harus siap sesuai waktunya. Jadi kita standby-nya itu tidak boleh istilahnya dimepetkan itu nggak boleh. Dan juga tetap bawa kartu ujian. Sekalipun tes wawancaranya online, apalagi offline, itu kita harus bawa kartu ujian dan kita harus bisa menunjukkannya. Khususnya kartu ujiannya yang seleksi kompetensi bidang, bukan yang SKD. Dan yang keempat, waktu wawancara kita harus bisa tampil percaya diri atau energik. Karena kalau kita berani tampil percaya diri, energik, kita bisa menunjukkan bahwa kita itu benar-benar layak. Karena namanya penguji, itu pasti dia tes secara pertanyaan habis-habisan. Misalkan kalau pengalaman yang kita alami sendiri kemarin, penguji kan awalnya menanyakan, kira-kira apa sih yang bisa kamu tawarkan, misal kamu diterima di sini, kita kan harus bisa menjawab. Nah, waktu itu kalau nggak salah kita jawabnya gini, kita jawab kita siap nanti berkontribusi dalam hal akreditasi dari prodi agar bisa lebih meningkat dan juga kami siap nanti ke depannya untuk bisa mendorong publikasi artikel terbaru yang terindeks sehingga nanti hasil publikasi yang dihasilkan prodi dan universitas lebih meningkat dan lebih bermanfaat. Lalu dicecar seperti ini. Contohnya, nah ini kan kayak menjelang musim pilpres. Waktu itu kan belum pilpres. Ini seperti janji calon presiden nih. Nah, kira-kira apa buktinya kalau kamu bisa membuat publikasinya? Sampai seperti itu dicecar pertanyaannya. Lalu akhirnya dari kita pun juga, oh baik Bapak Ibu, mohon izin waktu, kami akan melampirkan link dari jurnal terindeks yang sudah kami publish ke room chat via Zoom. Sesudah itu barulah pertanyaan tersebut dianggap cukup terjawab. Jadi kita harus bisa totalitas percaya diri energik. Sekalipun dicecar sampai terbocor, kita harus bisa menunjukkan bukti, ibaratnya seperti itu. Karena namanya penguji, dia pasti mencari celah yang ada. Nah, dan kita harus bisa prepare soal itu. Nah, ini kita lebih banyak cerita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai pengalaman kita. Lalu yang terakhir, kita dalam berbicara harus artikulasinya jelas. Jadi harus bisa tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya mungkin kalau aku cuma sharing via Zoom gini, mungkin kadang ngomongku agak terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, mungkin teman-teman bisa belajarnya lebih yang ke senior-senior yang lebih profesional. Gitu. Yang jelas kalau untuk artikulasi ini bisa dilatih. Kemarin kita pun juga latihan tuh hampir kurang lebih mungkin setengah bulan sampai 1 bulan supaya kita dalam jawab wawancara penguji itu artikulasinya pas dan jelas. Temponya kita harus menjaga secara pas, tidak cepat, tidak lambat, tapi juga tetap jelas dan lugas. Gitu. Dan juga biasanya satu lagi tadi yang hampir kelewatan, kita pasti ditanyain namanya, kira-kira kenapa sih mau milih jadi PNS, terutama di instansi ini? Kan banyak itu instansi lain atau pekerjaan lain mungkin di perusahaan yang gajinya lebih besar. Kita harus bisa meyakinkan. Contoh, kalau kita pengalaman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kenapa harus daftar PNS khususnya di sini? Kita waktu itu jawabnya tegas gini aja. Ya, mohon izin Bapak dan Ibu, kami mendaftar sebagai PNS karena dari instansi ini yang dibuka langsung dalam formasi sebagai kebutuhan dosen, khususnya dalam formasi asisten ahli. Sehingga kami memutuskan untuk mendaftar di sini. Jika kalau formasi PNS yang dibuka bukanlah dosen untuk asisten ahli, maka kami tidak akan mendaftar. Jadi maksud dari jawaban itu, kita tegas. Kita bukan tipikal orang yang goyah. Kita mendaftar PNS dosen itu sungguh-sungguh. Bukan kita ditawarkan PNS dalam formasi yang lain, terus kita goyah dan kita berpindah. Nah, kita harus bisa menunjukkan
jawaban-jawaban yang singkat, padat, jelas seperti itu, tapi tegas. Sehingga dari penguji mereka merasa yakin untuk bisa memberikan skor dan menerima kita dalam instansi mereka. Kita bisa menunjukkan kelayakan kita. Oke, jadi sekian dulu untuk sharing experience tes CPNS tahun 2023 yang lalu, khususnya ini di instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, mungkin bisa dituliskan di bawah. Sekian, terima kasih.